Kemudian Ibnu Qudamah setelah menjelaskan pembagian untuk anak perempuan, beliau berpindah menjelaskan fard untuk siapa? Untuk saudara perempuan yang seayah dan seibu. Baik. Kata beliau wal akhwatu, itu di buku diperbaiki ya, bukan seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan. Diperbaiki bahasanya ya, karena di bawah semuanya saudara. Kita melihat. Itu salah ketik saja. Saudara perempuan. Fard seorang saudara perempuan seayah dan seibu, syaqiqah. Iya. Kata Ibnu Qudamah wal akhwat lil abawaini kal banati fi fardihinna. Iya. Kata Ibnu Qudamah, saudara-saudara perempuan yang seayah dan seibu itu seperti anak-anak perempuan dalam fard mereka. Anak perempuan tadi bagaimana kesimpulannya? Kalau dia sendiri berapa dia dapat? 1/2. Kalau dia 2 orang lebih, 2/3. Maka demikian pula saudara perempuan. Iya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa in imru'un halaka. Ini ayat yang terakhir ya di surah Nisa tentang kalala. Wa in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Fa in kanat tathnataini falahuma ats-tsulutsani mimma tarak. Iya. Kalau seorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak dan dia hanya memiliki saudara perempuan, maka saudara perempuannya ini mendapatkan 1/2 dari apa yang dia tinggalkan. Demikian pula sebaliknya, dia juga dapat 1/2 dari apa yang ditinggalkan oleh saudara perempuannya kalau saudara perempuan itu tidak memiliki anak juga. Ya, fa in kana tasnataini, kalau saudara perempuan itu jumlahnya 2, falahumat tsulutsani mimma tarak. Maka mereka mendapatkan 2/3 dari apa yang ditinggalkan. Iya. Jadi mereka dalam hal ini, ya saudara-saudara perempuan seayah dan seibu, kedudukannya sama dengan siapa? Sama dengan anak perempuan. Iya. Maka tampak bahwa mereka mewarisi dengan fard ini dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, tidak ada cabang dari pewaris. Iya, dia tidak memiliki anak. Kemudian syarat yang kedua, dia tidak memiliki usul. Iya. Tidak memiliki sumber atau dasar asal dari warisan, yaitu tidak memiliki ayah dan semisal dengan itu. Ya, dan ini kakek juga sama ya. Dan ini sudah berlalu kita bahas di tentang kakek. Walaupun sebagian ulama berpendapat ada warisan bagi saudara perempuan di situ, tapi yang benarnya kakek menggugurkannya. Jadi disyaratkan tidak ada asal yang merupakan sumber warisan, yaitu ayahnya, kakeknya ke atas. Nah, kemudian disyaratkan tidak boleh ada mu'assibnya. Iya. Yaitu saudara laki-laki. Sebab kalau ada mu'assibnya, saudara perempuan di sini tidak mewarisi secara fard. Dia tidak mewarisi 1/2 atau 2/3 kalau dia berdua. Tapi yang dia warisi adalah secara ta'sib. Ya, kalau ada laki-laki. Laki-laki mendapat 2 kali lipat bagian dari siapa? Bagian dari perempuan. Dan ini dari hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama. Baik. Kemudian berikutnya, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wal akhwatu minal abi ma'ahunna. Iya. Kabanatil ibni mal banati sawa. Ya. Demikian pula saudara-saudara perempuan dari ayah itu bersama mereka. Bersama mereka. Iya. Jadi ikut bersama mereka mewarisi. Ya. Sebagaimana cucu-cucu perempuan, mereka mewarisi bersama anak-anak perempuan sama. Ya, tadi kita sudah sebutkan. Kalau ada anak perempuan, ada cucu perempuan. Ya. Ada cucu perempuan dan anak perempuannya cuma 1.
Maka di sini cucu perempuan mendapatkan berapa warisan? 1/6, menyempurnakan 2/3. Demikian pula saudara perempuan dari seayah, kalau dia bersama saudara perempuan seayah dan seibu, maka mereka juga mendapatkan berapa? Dia juga mendapatkan berapa? Mendapatkan 1/6. Iya. Mendapatkan 1/6. Baik. Jadi dia dapatkan 1/6 di situ, walaupun dia sendiri, ya, 2 orang atau lebih, semuanya bersyirikat dalam berapa? Bersyirikat dalam 1/6. Contoh misalnya ada seorang yang meninggal. Dia tinggalkan seorang saudara perempuan seayah dan seibu, syaqiqah. Yang kedua dia tinggalkan saudara perempuan seayah saja. Kemudian yang ketiga dia tinggalkan seorang paman seayah dan seibu. Ya. Baik. Sekarang saudara perempuan seayah dan seibu berapa bagiannya? Saya ulangi. Saudara perempuan seayah dan seibu berapa bagiannya? 1/2. Ya. Kemudian saudara perempuan untuk seayah berapa bagiannya? 1/6. Ini takmilah as-sulusain, penyempurnaan 2/3. Dan lebih harta oleh siapa? Oleh paman. Dia mewarisi secara ta'asib. Baik. Berikutnya, contoh berikutnya, seorang meninggal, dia tinggalkan 2 orang saudara perempuan seayah dan seibu. Jadi yang pertama, 2 orang perempuan seayah dan apa? Seibu. Yang kedua yang dia tinggalkan 1 saudara perempuan seayah. Dan yang ketiga dia meninggalkan apa? Paman, syakik. Nah, contohnya sama dengan yang sebelumnya. Hanya saja saudara perempuannya berapa? 2. Baik, 2 orang saudara perempuan dapat berapa? Dapat 2/3. 1 orang saudara perempuan seayah dapat berapa? Ya, tidak dapat lagi sebab sudah lengkap 2/3-nya. Ya, lebihnya diambil oleh siapa? Diambil oleh paman. Baik. Andai kata misalnya terjadi kejadian begini. Seorang meninggal, dia tinggalkan seorang saudara perempuan. 1 saudara perempuan. Dan 5 orang saudara perempuan. Seulangi, dia meninggal. Seorang meninggalkan, dia meninggalkan 1 saudara perempuan seayah dan seibu. Ini yang pertama ya. Yang kedua dia tinggalkan 5 orang saudara perempuan seayah saja. Kemudian dia tinggalkan seorang paman. Ya, bagaimana pembagiannya? Ya, untuk saudara perempuan, 1 saudara perempuan dia dapat berapa? 1/2. Terus untuk 5 orang saudara perempuan yang seayah saja dapat 1/6. Ya, setiap orang dari 1/6 ini, ya, mereka membaginya menjadi 5. Baik, dan lebihnya milik siapa? Miliknya paman. Baik, yang 2/6 itu akan menjadi milik paman. Selesai ya? Ya. Sekarang kita pindah kepada pembahasan berikutnya. Kata beliau, wala yu'afsibuhunna illa akhuhunna. Tidak ada yang mentaksib mereka kecuali saudaranya. Ya, saudara mereka. Maksudnya saudaranya yang sederajat dengannya. Saudaranya yang sederajat dengannya. Satu tingkatannya. Baik. Jadi sekarang disebutkan bahwa saudara perempuan itu kalau ada saudara laki-lakinya, maka dia tidak mewarisi secara fard, tapi dia mewarisi secara apa? Secara ta'asib. Jadi yang mentaksibnya hanya saudara laki-lakinya saja, tidak ada yang lain. Karena memang di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa falidzakari mithlu haddil unsayain. Kalau mereka para saudara ini ada laki-laki dan ada perempuan, maka bagian laki-laki 2 kali lipat bagian apa? Bagian perempuan. Nah, contoh misalnya seorang meninggal. Dia tinggalkan 2 orang saudara perempuan yang seayah dan seibu. Ya, jadi 2 syaqiqah.
Dan dia tinggalkan seorang saudara perempuan seayah saja. Ya. Dan dia tinggalkan saudara laki-laki seayah. Bagaimana warisannya? Ya, perhatikan. Antum paham nggak bentuknya? Hah? Saya ulangi. Ya, seorang meninggal. Dia tinggalkan dua orang saudara perempuan yang seayah dan seibu. Satu ya. Golongan yang kedua yang ditinggalkan, satu orang saudara perempuan seayah saja. Iya. Terus yang ketiga, dia tinggalkan juga saudara laki-laki seayah. Baik. Dua orang saudara perempuan seayah seibu, berapa bagiannya? 2/3. Loh, kenapa ada saudara laki-laki? Hah? Ya, karena saudara laki-lakinya apa? Tidak satu level di sini. Ya. Saudara laki-lakinya hanya seayah saja. Sedangkan anak-anak perempuan seayah dan apa? Seibu. Maka yang ditaksib bukan mereka. Yang ditaksib yang kedua. Ya, saudara perempuan yang seayah itu ditaksib oleh siapa? Saudara laki-laki yang seayah juga. Maka saudara laki-laki yang seayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seayah ini, dua-duanya mereka mendapat sisa dari apa? Sisa dari warisan. Ya, mendapat sisanya. Jadi 1/3 itu nanti akan dibagi 3 untuk apa? Untuk siapa? Untuk mereka. Ya, berdua. Akan dibagi 3. Ya, karena laki-laki bagiannya 2 kali bagian siapa? Bagian perempuan. Ya, kalau semuanya ditotal nanti, ya berarti si 2 anak perempuan akan mendapat 9/12 dan untuk anak perempuannya akan mendapatkan 1/12 dan anak perempuan, saudara perempuan seayah dapat 1/12 dan saudara laki-laki yang seayah dapat 2/12. Baik. Kemudian berikutnya kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ya. Wal akhwatu ma'al banat asabah. Lahunna ma fadal. Ya. Para akhwat, para saudara perempuan bersama anak-anak perempuan itu akan menjadi asabah. Untuk mereka apa yang lebihnya? Iya. Untuk mereka apa yang lebihnya? Nah, jadi tidak disebut di sini berapa ketentuannya, tapi hanya disebut lebihnya begitu. Jadi kedudukannya sama seperti saudara laki-laki yang seayah dan seibu. Di sini saudara perempuan. Nah, ini ketentuannya dalam riwayat Ibnu Mas'ud itu ya. Karena di qada yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu taala anhu, baik disebut oleh Ibnu Qudamah ya di kelanjutan pembahasan. Kata beliau, liqauli walaysat lahunna ma'ahunna fariidatun musamma, dan tidak ada untuk mereka fariidah yang disebut. Maksudnya fariidahnya tidak disebut berapa? Fariidah ini. Iya, hanya disebut lebihnya untuk mereka. Liqauli Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, fi bintin wa binti ibnin wa ukhtin. Pada seorang anak perempuan dan anak perempuan dan cucu perempuan dari pihak anak laki-laki dan saudara perempuan. Perhatikan ya, kejadiannya seorang meninggal, dia tinggalkan 1 anak perempuan, kemudian 1 cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian 1 saudara perempuan. Jadi saudara perempuan di sini bertemu dengan apa? Anak perempuan, anak-anak perempuan. Ada anak perempuannya dari si mayit langsung, ada yang cucu. Jelas ya? Nah, di sini dia dimasukkan, dikasih asabah, masuk mewarisi secara taksib, dia mengambil yang lebihnya. Dan yang lebihnya tidak disebut berapa lebihnya. Tidak disebutkan. Karena di ketentuannya kata Ibnu Mas'ud, aqdi fiha biqada'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan memberi qada dengan apa yang diqada'kan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lil binti an-nisf, al-bint, anak perempuan dapat 1/2,
cucu perempuan dapat 1/6 dan lebihnya untuk saudara perempuan. Lebihnya untuk saudara perempuan. Iya. Baik. Jadi di sini jelas ya bahwa saudara perempuan syaqiqah bersama asabah, iya. Sebagai asabah bersama anak perempuan. Dan ini dari hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Ada yang menukil sebagian hal dari Ibnu Abbas menyelisih hal ini. Ya mungkin di dalam nukilannya ada yang keliru ya. Mungkin di dalam nukilannya ada yang keliru. Hanya saja di dalam hal ini disebutkan bahwa ini keluar dari kesepakatan. Baik. Selesai sudah berkaitan dengan masalah apa? Warisan saudara perempuan. Setelah itu Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan warisan saudara perempuan, warisan saudara laki-laki, ya, dan saudara perempuan dari seibu. Ya. Saudara perempuan dari apa? Dari seibu. Nah, karena di ayat yang kita sudah baca tadi di pembahasan kalala itu di akhir surah Nisa, yang dimaksudkan di situ dengan saudara adalah saudara perempuan yang apa? Seayah dan seibu dan seayah saja. Adapun saudara perempuan yang sifatnya saudara perempuan yang seibu itu dibahas di ayat yang lainnya yang akan kita sebutkan sekarang. Disebutkan di surah Nisa ayat 12 itu. Nah, kata beliau rahimahullah wal ikhwatu wal akhwatu minal sawa. Dakaruhum wa unsahum. Ya. Kata beliau fasal. Wal ikhwatu wal akhwat, saudara laki-laki, wal akhwat dan saudara perempuan minal dari satu ibu. Iya. Dari satu ibu sawaun, mereka ini sama. Mereka sama. Dukuruhum wa inasuhum. Iya. Laki-lakinya maupun perempuannya sama. Liwahidihim, berapa ketentuannya kalau sama? Liwahidihim as-sudus. Kalau mereka satu saja, ya. Laki-laki maupun perempuan satu, maka dia dapat berapa? 1/6. Walil isnaini as-sudusan. Kalau 2, maka dapat 2 sudus. Ya. 2 sudus. Ya. Atau bahasa lainnya apa? 1/3, tapi tidak dikatakan 1/3 di sini ya. Dikatakan 2 sudus karena memang bagian untuk 2 orang. Fa in kanu aktsara min dzalik fahum syuraka'u fi tsuluts. Tapi kalau mereka lebih daripada itu, maka mereka bersyirikat pada 1/3. Mereka bersyirikat pada 1/3. Iya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa in kana rajulun yurathu kalalah. Ya, aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Fa in kanu aktsara min dzalik fahum syuraka'u fi tsuluts. Iya. Apabila seorang lelaki mewarisi secara kalalah atau seorang perempuan, ya, dan dia memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan ini setiap dari keduanya mendapatkan 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalik, kalau mereka lebih daripada itu, maka mereka bersyirikat pada 1/3. Bersyirikat pada 1/3. Baik. Jadi kalau misalnya ya. Ya, kalau misalnya seorang meninggal, dia tinggalkan seorang ibu, seorang saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seayah dan seibu. Paham soalnya? Saya ulangi. Seorang meninggal, dia tinggalkan seorang ibu, 1. Yang kedua, saudara laki-laki seibu, 2. Yang ketiga, saudara perempuan seibu, 3. Yang keempat, saudara laki-laki seayah dan seibu. Ibu, kita mulai ibu dulu. Ibu berapa?
Ibu. Sepertiga atau seperenam? Hah? Kenapa seperenam? Padahal tidak ada anak laki-lakinya. Hah? Ya, walaupun tidak ada laki-laki, tapi kalau ada saudara, dia akan turun kemana? Ke seperenam. Ini sudah dibahas ya, jangan lupa. Ibu seperenam. Baik. Sekarang saudara laki-laki seibu dapat berapa? Sepertiga? Hah? Dapat seperenam. Saudara perempuan seibu dapat seperenam. Karena dua sama aja dihitung. Mereka dua orang dalam apa? Sepertiga. Baik. Jadi sama-sama dapat seperenam nantinya. Lebihnya untuk saudara laki-laki yang seayah dan seibu lebihnya. Iya. Untuk saudara laki-laki yang seayah dan apa? Seibu. Baik. Selesai sudah ya. Kemudian pembahasan berikutnya. Oh ini sudah part ini ya, selesai sudah. Ya sekarang kita masuk di pembahasan hajib. Ya. Baik, saya malam ini nggak bisa terlalu ini ya. Mungkin ini pembahasan kita yang terakhir. Nanti kalau ada tanya jawab, kita tanya jawab aja dulu sedikit. Baik. Kata beliau rahimahullah babul hajib. Iya. Bab tentang hajib. Ini babul hajib. Dari bab-bab penting di dalam pembahasan apa? Pembahasan warisan. Sebab kalau kita misalnya sudah tahu pembahasan siapa yang berhak mendapat fard, ya, siapa yang mewarisi secara taksib, ya, dan juga kita sudah kenal dua hal ini, nah itu belum bisa membagi. Belum cukup untuk membagi kalau dia belum kenal pembahasan apa? Pembahasan tentang hajib. Pembahasan tentang hajib. Ya, karena itu sebagian ahlul ilm berkata, la yahillu li insanin la ya'riful hajib ayyuftiya fil fara'id. Tidak halal bagi seorang dia tidak paham pembahasan hajib kemudian memberi jawaban di dalam apa? Di dalam fara'id. Oh, mungkin dia hitung, dia baru kenal yang ahli waris dari laki-laki ada 10. Ya, kalau di tafsil dirinci menjadi 15. Ahli waris dari perempuan ada 7. Kalau dirinci menjadi 10. Oh ini dia periksa semua. Oh ini ahli waris, ahli waris, ahli waris, ahli waris, ahli waris. Ya, dia tidak tahu bahwa ada yang dihajab di situ. Ya, dia catat, oh anak laki-laki, anak laki-laki, oh ahli waris. Dia masuk di dalam ya kategori 15 orang yang mewarisi. Cucu laki-laki, oh ahli waris. Dia masuk dalam kategori apa? Ya. 15 orang yang mewarisi. Oh, sekarang kita lihat lagi. Ya, bapak. Oh, ahli waris. Kakek. Oh, ahli waris. Ya. Jelas ya? Ya, ketika pembagian sudah dia sibuk membagi antara anak, cucu, bapak, kakek. Ya. Karena dia tidak paham pembahasan apa? Pembahasan hajib. Harusnya kakek dan cucu tidak apa? Tidak ikut karena ada yang menghalangi, ada yang menghajibnya di sini. Jelas ya? Baik, maka pembahasan hajib perlu untuk diketahui agar supaya seorang itu ya mengetahui siapa yang dihajib ya. Saat terkumpul semua ya nama-nama ahli waris tersebut. Nah, baik hajib secara bahasa adalah al-man'. Ya. Adalah penahanan. Karena itu disebut hijab ya, sesuatu yang menahan ya, yang menutupi aurat, yang menahan dari pandangan orang, itu disebut apa? Disebut hijab karena menghalanginya. Ya. Dan secara istilah hajab adalah man'u man qama bihi sababul irsi minal irsi bil kulliyah atau min awfari haddaihi. Ya. Hajab adalah penahanan, penghalangan terhadap orang yang memiliki sebab pewarisan. Ya.
terhalangi untuk mewarisi secara keseluruhan atau mewarisi dari bagian yang paling banyak. Ya. Terwarisi apa mewarisi dari bagiannya yang terbanyak. Baik. Kita detailkan definisi ya. Penahanan orang yang padanya ada sebab pewarisan. Jadi asalnya dia sudah punya sebab pewarisan. Dia sudah berhak mewarisi kan? Itu asal. Tapi dia ditahan minal irs dari warisan. Ya. Nah, ini yang disebut hajab. Dan hajab itu ada dua macam. Ada hajab bil kulliyah. Di sini di tarifnya seluruhnya dihajab, gugur. Ya, seperti kakek misalnya, dia gugur seluruhnya ketika ada apa? Ada ayah. Cucu gugur seluruhnya ketika ada anak. Atau dari bagian yang terbesar saja dia dihajab. Contoh suami, ya dia dapat 1/2. Ya. Tapi ketika ada anak, dia dapat berapa? Dia dapat 1/4 saja. Turun bagiannya. Dari 1/2 harusnya lebih banyak dia dapat. Dia hanya dapat berapa? Ya, 1/4. Baik. Nah, jadi ini definisi hajab. Ya, dan para ulama membagi hajab itu terbagi 2. Membagi hajab terbagi berapa? Terbagi 2. Ya. Yang pertama ada hajab bil wasf dengan sifat, dan ada hajab bil syakhs. Ya. Hajab karena orangnya. Ada dihajab karena suatu sifat atau dihajab karena seseorang. 2 jenis hajab. Adapun karena sifat, ini maksudnya kalau ada penghalang warisan. Ya, dan penghalang warisan itu ada berapa? Ada 3 dari hal yang menghalangi warisan. Ini insya Allah akan disebut di akhir pembahasan nanti oleh buku dalam. Penghalang-penghalang warisan. Ya. Jadi penghalang warisan ada 3 nanti ya. Ya. Pertama, dia adanya perbudakan, dia budak. Yang kedua, ya, adanya pembunuhan, dia membunuh orang yang dia warisi. Yang ketiga, perbedaan agama. Ya, sebab Muslim dan kafir tidak saling mewarisi. Jelas ya? Maka karena adanya sifat-sifat ini, dia pun tertahan, tidak boleh mendapatkan apa? Mendapatkan warisan. Baik. Ya. Andai kata seorang meninggal misalnya, dia tinggalkan seorang istri. Ya. Dan seorang saudara laki-laki seayah dan seibu. Dan dia tinggalkan anak laki-laki, tapi dia membunuh ayahnya. Nah, bagaimana warisannya? Istri dapat berapa? Istri dapat berapa? 1/4 atau 1/8? Ada anak di sini. Ya, ini anak seakan-akan tidak dihitung. Ya, sebab memang dia tidak mendapatkan warisan. Jadi si istri dapat 1/4. Ya, lebihnya diambil siapa? Diambil saudara laki-laki yang seayah dan seibu. Baik. Berikutnya hajab yang kedua. Ya. Adalah hajab karena adanya orang. Ya. Nah ini asal penggunaan kata pembahasan hajab di ilmu faraid. Jadi kalau asalnya dipakai kata hajab, dihajab oleh ini, dihajab oleh ini, itu maksudnya hajab oleh orang. Ada ahli waris lain yang hadir di situ yang menghajabnya. Jelas ya? Ya, dan hajab bisyakhs ini karena orang ini terbagi 2. Ada hajab hirman dan ada hajab nuqsan. Iya. Ada hajab hirman dan ada hajab nuqsan. Terbagi 2. Ada hajab yang sifatnya mengharamkan, sama sekali tidak dapat bagian. Iya. Kemudian yang kedua ada hajab yang sifatnya hanya mengurangi saja. Hanya mengurangi. Terbagi 2. Adapun hajab yang hurman, mengharamkan, ini dia tidak dapat warisan sama sekali ya.
Dan ini masuk pada seluruh ahli waris. Mungkin untuk dihajab khirman. Seluruh ahli waris. Kecuali 6 orang. Seluruh ahli waris kecuali berapa? 6 orang yang tidak mungkin dihajab khirman. 2 orang ini adalah ayah dan ibu. Atau 6 orang ini yang pertama ayah dan ibu 2. Kemudian suami dan istri 4. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan. Ini 6 orang tidak mungkin dihajab khirman. Ya. Kalau ada hajabnya itu hanya di pembahasan hajab nuksan saja, dikurangi saja bagiannya. Hajab yang kedua adalah hajab nuksan. Ya, hajab yang sifatnya pengurangan. Sifatnya pengurangan. Nah, hajab nuksan ini terbagi 7. Iya. Terbagi berapa? Terbagi 7. Ya. Dari 7 ini ada yang karena perpindahan dan ada yang karena padatnya. Ya. Bagian penwarisan. Ada yang karena intikal dan ada yang karena izdiham. Ya. Padat pewarisannya. Jelas ya? Baik. Ya. Yang 6-nya secara global aja, ini tidak bisa kita kasih contoh satu persatu. Ya. Ada yang hajabnya bentuknya berpindah dari satu fard ke fard yang lainnya. Seperti tadi ya, suami ya seperdua dia bisa pindah kemana? Ke seperempat. Si istri seperempat bisa pindah kemana? Ke seperdelapan. Ibu sepertiga bisa pindah kemana? Seperenam. Iya. Baik. Nah, ada yang lainnya ya di dalam hal ini. Ya, suami, istri, ibu, kemudian cucu perempuan dan saudara perempuan yang seayah. Berikutnya dari bentuk hajab nuksan juga dia pindah dari ta'sib kepada fard. Ya, ini pengurangannya sebab ta'sib dia kadang dapat lebih banyak. Tapi begitu dia masuk ke fard, nah dia sudah dibatasi. Sudah dibatasi bagiannya. Sudah dibatasi bagiannya. Dan ini pada siapa ini? Ini hanya berlaku pada ayah dan kakek saja. Pada warisan ayah dan kakek saja. Baik. Kemudian berikutnya yang ketiga. Ada yang dari fard ke ta'sib. Ya. Tapi ini pada orang-orang yang memiliki hak 1/2. Dia fardnya banyak 1/2. Kalau masuk di ta'sib akan kurang dari 1/2 dia dapatkan. Ya. Akan kurang dari 1/2 dia dapatkan karena hartanya akan dibagi ya antara orang-orang yang mentaksib di situ. Laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian dari si perempuan. Baik. Kemudian yang keempat ada dari taksib ke taksib. Dari taksib ke taksib. Nah, dan ini akan datang ya di pembahasan asabah. Hal-hal yang bisa tampak kekurangan darinya. Ini tergambar pada asabah ma'al ghair yang akan kita terangkan nanti pada tempatnya. Ya. Baik. Nah, ini contohnya misalnya dari taksib ke taksib. Supaya kita kasih contoh global di sini. Contoh misalnya saudara perempuan dan anak perempuan. Saudara perempuan dan apa? Anak perempuan. Iya. Andai kata saudara perempuan ketika ditetapkan, ya, maka mereka mendapatkan 1/2, kan begitu. Tapi begitu ada saudaranya, ya, ada saudaranya, saudara perempuan ini, dia punya juga saudara laki-laki mewarisi, maka dia di sini pindah menjadi asabah. Menjadi asabah yang lainnya, sehingga harusnya dari sisi taksib tadinya dapat 1/2. Tapi ketika ada saudaranya, dia juga mendapatkan secara taksib, hanya saja bagiannya menjadi berapa? Menjadi 1/6. Karena ada saudara laki-laki. Yang mana akan dibagi 3 nanti 1/2 itu. Lidzakari mithlu habdil unsayain. Laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat bagian perempuan. Baik, yang keenam atau yang kelima, ini taksib dalam bentuk padatnya di dalam pembagian. Dan ini
Semuanya ada 3 ya. Dari 5, 6, dan 7. Ada yang karena kepadatan dalam fardnya. Ya. Dan yang kedua ada padat di dalam asabanya. Dan yang ke-7 ada yang padat di dalam aulnya. Dalam pembahasan aul. Dan ini akan datang nanti ya. Rincian-rinciannya. Baik. Selesai sudah ya. Secara global di sini pendahuluan. Untuk masalah al-hajb. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan di sini. Yang menghajab saudara laki-laki dan saudara perempuan. Seayah dan seibu. Kata beliau rahimahullah. Yaskutu waladul abawaini bithalatha. Iya. Anak kedua ayah. Ya. Anak kedua ayah. Itu gugur dengan 3. Ya, kalau dikatakan anak kedua ayah. Di sini maksudnya saudara laki-laki yang seayah dan seibu. Dan saudara perempuan yang seayah dan apa? Seibu. Iya. Baik. Saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seayah dan seibu ini gugur oleh siapa? Apa yang menghajibnya? Siapa yang menghajibnya? Ada 3. Yang pertama al-ibn. Ya. Yang pertama adalah apa? Anak laki-laki. Ya, yang kedua ibnuhu. Yang kedua adalah anaknya. Cucu itu ya. Cucu laki-laki. Yang ketiga wal-ab. Yang ketiga menghajibnya adalah apa? Adalah ayah. Jadi kalau si ayah ada, maka itu menggugurkannya. Baik. Kemudian ya, kenapa dikatakan mereka gugur? Ya karena di pembahasan tentang kalala di akhir surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah." Mereka meminta fatwa kepadamu. Ya, katakanlah bahwa Allah yang memfatwakan kepada kalian tentang kalalah. Oh, ini menunjukkan keagungannya ilmu warisan. Karena perhatikan, Allah yang memfatwakannya. Ini bukan sembarangan. Ya, Allah langsung yang apa? Yang membaginya. Ya. Karena itu celaka kalau orang-orang di masa ini ya, kalau setelah dia meninggal, wah kita daripada ribut-ribut, ya kita bagi rata saja. Hah? Bagi apa? Bagi rata saja. Nah, itu bukan ribut-ribut namanya, bukan bikin tenang, tapi cari ribut-ribut namanya. Ya. Harusnya pembagiannya dibagi secara warisan, justru mereka memilih hukum sendiri, waliyadzubillah. Ya. Baik. Jadi mereka meminta fatwa kepada engkau ya Muhammad, katakan Allah yang memberi fatwa kalian tentang kalalah. Tentang kalalah. Dan kalalah itu di pendapat jumhurul ulama bahwa kalalah adalah orang yang tidak punya ayah dan tidak punya apa? Tidak punya anak. Iya, dia tidak punya ayah dan tidak punya apa? Tidak punya anak. Baik. Dikatakan Qulillahu yuftikum fil kalala. Ini imru'un halaka laysa lahu walad. Ya. Kalau seorang itu halaka, dia binasa, dia meninggal. Nah, itu karena itulah orang-orang ahli faraid kalau dia bahasakan orang yang meninggal, dia katakan halaka halikun. Halakat halika, karena mencontoh apa? Mencontoh Al-Qur'an. Ini imru'un halaka. Apabila seorang itu ya, meninggal, laisa lahu walad, dia tidak memiliki apa? Anak. Iya. Jadi dalam ayat ini diterangkan bahwa warisan saudara-saudara itu ada ketika seorang tidak punya anak atau tidak punya ayah. Tidak punya ayah. Jadi pemahaman dari ayat, kalau ada anaknya atau ada ayahnya, dia mewarisi atau tidak? Tidak mewarisi. Jelas ya? Baik. Dan ini dari perkara yang secara umum tidak silam pendapat di kalangan ulama. Sejumlah ulama menukil kesepakatan dalam hal ini ya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah berikutnya, wa yasqutu waladul abi bihaula'i tsalatsati. Ya. Wa bil akhi minal abawain. Nah. Kata beliau dan anak ayah. Ya, anaknya ayah. Kalau dikatakan anaknya ayah, berarti
Anak laki-laki yang seayah dan anak yang perempuan yang apa? Seayah. Ya. Mereka ini gugur bihaulai salasa. Gugur dengan 3. Ini. Ya, 3 yang sudah berlalu ya. Gugur dengan anak, cucu, dan apa? Ayah. Ya. Wabil akhi minal abuwain. Dan gugur juga oleh saudara laki-laki yang seayah dan seibu. Ya. Saudara laki-laki yang seayah dan seibu. Ini ada hadits riwayat yang menjelaskan, cuman riwayatnya ada kelemahan. Hanya saja hukum yang disebut oleh Ibnu Qudamah ini dari perkara yang tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Iya, baik. Kemudian berikutnya kata Ibnu Qudamah, ya. Yaitu tadi saudara laki-laki dan saudara perempuan yang saya. Berikutnya kata Ibnu Qudamah, wa yasqutu waladul dan gugurlah anak ibu. Nah, di sini anak ibu berarti apa? Anak laki-lakinya ibu dan anak perempuannya ibu. Jadi saudara laki-laki yang seibu atau saudara perempuan yang seibu. Ya. Dan ini pembahasan kita yang ketiga. Yang menghajab saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seibu. Siapa yang menghajabnya? Kata beliau bi'arba. 4 yang menghajabnya. Ya. Bil waladi dzakaran kana au unsa. Yang pertama adalah walad. Adanya anak. Laki-laki maupun perempuan. Ya. Laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, wa waladil ibn. Dan anaknya anak laki-laki. Wal abi, dan demikian pula ayah, wal jad, dan demikian pula kakek. Demikian pula kakek. Baik. Ya, di sini oleh Ibnu Qudamah disebut kakek ya. Di pembahasan sebelumnya kakek apa? Disebut atau tidak oleh Ibnu Qudamah di pembahasan sebelumnya? Tidak disebut. Kenapa? Ya, madhabnya yang sudah berlalu ya. Ya, di pembagiannya kakek dia masukkan bahwa kakek kalau bersama saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seayah dan seibu atau seayah saja dapat warisan atau tidak? Dapat warisan. Yang sudah berlalu. Tapi pendapat yang paling kuat yang kita kuatkan bahwa apa? Tidak ada warisannya. Karena itu kalau ingin ditambah di sini pada 3 yang disebut oleh Ibnu Qudamah tadi, ditambah juga kakek sebagaimana beliau tambah di sini yang di terakhir, itu tidak ada masalah. Ya, karena memang yang kuatnya bahwa kakek juga menghajab ya, sama dengan ayah. Baik. Ya, dan ini diambil dari ketentuan ayat wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Apabila seorang lelaki dia mewarisi secara kalalah atau seorang perempuan kemudian dia memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka setiap dari keduanya mendapatkan 1/6. Iya. Maka mafhum dari ayat ini, kalau bahwa mereka ini tidak mewarisi karena di pembahasan kalalah ya. Ya. Kalau dia memiliki ayah dan memiliki anak, itu pemahamannya. Ya. Sehingga mereka yang dimaksud di dalam ayat ini, yang menurut kesepakatan ulama bahwa yang dimaksud adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seibu di dalam ayat ini yang dimaksud, ya. Maka itu menunjukkan mereka dihajab oleh ayah dan dihajab oleh apa? Oleh anak. Karena itu makna dari kalalah. Baik. Kemudian berikutnya yang menghajab kakek. Kata beliau wa yasqutul jad bil ab. Ya, adapun kakek dia gugur oleh siapa? Oleh ayah. Ya. Karena di dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhiqul fara'idha bi ahliha. Fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar." Ikutkanlah faraid itu kepada pemiliknya. Apa yang tersisa maka untuk laki-laki dzakar yang terdekat. Jadi kalau ada ayah, ada kakek, yang terdekatnya siapa? Adalah ayah. Kakek digugurkan. Nah, itu konsekuensi dari apa? Dari
hadits tersebut. Nah, dan ini dari hal yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Ya, kemudian kata beliau, wa kullu jaddin biman huwa aqrabu minhu. Demikian pula seluruh kakek itu gugur dengan kakek yang paling dekat darinya. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal, ada kakek, ayahnya ayah, dan masih hidup juga kakek buyut. Ya. Ayahnya, kakeknya ayah. Ya. Baik. Maka kakek buyut ini dapat warisan atau tidak? Tidak, karena sudah ada ayahnya ayah. Ya. Baik. Sekiranya ini jelas ya. Selesai sudah pembahasan tentang hajab. Ya wallahu ta'ala alam. Berkaitan dengan asobat, ini besok ya, karena ini perlu agak santai sedikit menjelaskannya. Ya. Baik, dan ada sejumlah permasalahan di asobat ini perlu dipahamkan lebih bagus. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan besok ya. Ya mudah-mudahan target kita tercapai. Ini kalau sudah lewat pembahasan warisan, ya bab-bab berikutnya mungkin kita bisa agak kejar sedikit.